Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik Ilmu, kembali lagi bersama kita, Bunga Kinzila Justisya dan Agisa Salsabila. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang apa Teh Agisa? Tentang teori kebenaran ilmiah yang akan dibawakan oleh narasumber hebat kita yang dari mana tuh Teh Bunga? Dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dari jurusan apa itu Teh Agisa? Dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Oh, selamat datang kepada narasumber pertama kita, ada Kang Egi. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya Kang Egi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, perjalanan ke podcast kali ini lancar, aman? Alhamdulillah lancar. Aman. Cuman agak sedikit macet sedikit. Oh, iya. Mungkin lanjut ke narasumber kedua kita, ada Kang Fahmi. Selamat datang Kang Fahmi. Nah, gimana nih kabarnya Kang Fahmi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini lancar Kang Fahmi? Ya, sedikit macet-macet dikit. Nah, lumayan. Iya. Tapi masih semangat kan buat ngisi podcast pada kali ini nih? Alhamdulillah. Semangat dong. Semangat. Mungkin langsung saja Teh Agisa pembahasannya. Nah, di sini kita akan ngebahas teori kebenaran ilmiah. Nah, jadi sebenarnya kebenaran itu apa sih? Nah, menurut pandangan para narasumber, kira-kira kira-kira dan Kang Fahmi tentang kebenaran itu bagaimana? Teori kebenaran ilmiah secara umum ialah pernyataan yang dianggap valid berdasarkan bukti atau logika. Setidaknya ada 4 teori yang membahas tentang teori kebenaran ilmiah. Nah, dari keempat teori kebenaran ini, yang pertama itu apa sih, Kang? Jadi yang pertama yaitu teori yang paling terkenal ya, ialah teori korespondensi. Jadi di teori ini kebenaran ilmiah ialah pernyataan yang sesuai dengan fakta. Misalnya, air akan mendidih pada 100 derajat Celcius dan itu benar karena sesuai dengan faktanya. Misalnya, matahari terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Itu sebuah teori korespondensi. Oh, jadi teori korespondensi itu apabila pernyataannya itu sesuai dengan kenyataan atau fakta, begitu ya? Iya, betul sekali. Oke, tadi kan udah dijelaskan oleh Kang Egi kalau teori kebenaran yang pertama itu ada teori korespondensi, yang dimana teori kebenaran ini diambil berdasarkan pernyataan yang harus sesuai dengan fakta, seperti itu. Nah, mungkin lanjut ke Kang Fahmi nih, terkait teori kebenaran yang kedua itu ada apa saja Kang? Oke, lanjut kepada teori kedua ya, teori kebenaran ilmiah yang kedua ini ada teori koherensi. Yang dimana teori koherensi ini satu teori ataupun satu pernyataan yang sifatnya itu konsisten. Yang dimana seperti halnya ilmuwan terdahulu memberikan pernyataan lalu dibuktikan kembali oleh para ilmuwan saat ini. Contoh halnya seperti ilmuwan terdahulu sempat ada yang menyatakan, salah satunya di antara ilmuwan yang lainnya itu menyatakan bahwasanya planet bumi ini bulat. Nah, lalu dibuktikanlah oleh NASA bahwasanya planet bumi ini memang bulat, dan sampai saat ini pernyataan itu pun masih konsisten, masih sama gitu. Nah, baik selain planet bumi itu bulat, mungkin bisa juga yang lainnya. Seperti misalnya ilmuwan terdahulu bahwasanya air itu sifatnya itu dia bisa masuk kemana saja seperti halnya udara, cuman memang ada batasannya tersendiri, dan itu teori ataupun pernyataan itu masih sama sampai sekarang gitu. Itu tuh yang teori kedua. Lalu ada teori yang ketiga nih. Jadi kan sebetulnya kebenaran ilmiah ini teorinya ini sebetulnya ada banyak. Namun yang paling utama ini ada 3. Yang pertama itu ada teori yang tadi disampaikan oleh Kang Egi bahwasanya teori korespondensi, yang kedua baru tadi saya sampaikan juga tentang teori koherensi, yang ketiga ini tentang teori pragmatis atau pragmatik ya. Teori pragmatis ini adalah satu teori kebenaran ilmiah yang dimana
satu pernyataan itu dia bisa dikatakan benar ketika dia memiliki manfaat gitu. Semisalnya ketika 2019 ditemukanlah virus COVID-19 ini, nah para ilmuwan mulai melakukan penelitian bagaimana menangani virus ini. Lalu menyatakanlah bahwasanya ada satu obat ataupun vaksin yang bisa menyembuhkan orang yang terpapar COVID-19. Nah, ini memiliki manfaat. Nah, ini bisa dikatakan teori pragmatis. Cuman kita harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar bermanfaat ataupun tidak. Semisalnya ketika dicoba kepada pengidapnya atau yang terpapar virus COVID-19 ini, dia terkena, terus kita kasih vaksinnya, dia sembuh atau tidak. Ketika sembuh, baru bisa dikatakan teori pragmatis. Kalau tidak, berarti itu bukan teori pragmatis ataupun bukan kebenaran. Gitu. Nah, ini 3 teori yang paling utama gitu, Teh Bunga. Jadi, yang pertama ada korespondensi, yang kedua koherensi, yang ketiga pragmatis. Itu yang 3 teori utamanya. Jadi yang disebutkan oleh Kang Fahmi ini teori koherensi itu bisa disimpulkan sebagai teori yang kebenarannya itu konsisten seperti itu ya Kang. Ya, betul. Nah, habis itu kalau teori pragmatis atau pragmatik itu teori kebenaran yang jika diuji coba itu memiliki manfaat seperti betul. vaksin yang terjadi di 2019 kemarin seperti itu. Selain 3 teori utama ini kira-kira ada satu teori lagi atau gimana itu kira-kira? Sebetulnya kalau untuk teori kebenaran ilmiah ini tidak hanya 1 ataupun 4, 3 gitu kan. Sebenarnya ada sekitar 6 atau 5 teori gitu. Cuman yang lebih utama tadi itu saya sampaikan, yang pertama itu 3, itu yang paling utama karena dengan 3 teori ini kita bisa membuktikan satu kebenaran. Cuman kita bisa tambahkan dengan teori yang terakhir, yaitu teori respondensi. Itu teori performatif ya. Ya, teori performatif ini yang dikembangkan oleh siapa ya, lupa lagi namanya. Oh ya, John Langsau Austin. Dari John Langsau Austin ini jadi bahwasanya teori performatif tentang di mana kebenaran itu bisa dibuktikan dengan buktinya ataupun sesuatu benda yang terlihat. Semisalnya ya, misalkan seorang presiden menyatakan saya resmikan gedung perpustakaan ini, yang dimana gedung perpustakaan itu ada gitu dan wujudnya ada, nyata adanya dan digunakan memang untuk perpustakaan, maka bisa disebutkan itu menggunakan teori performatif, yang dimana kebenarannya itu dibuktikan dengan keadaan yang dimana ada wujudnya ataupun bentuk fisiknya. Seperti itu mungkin ya 4 teori kebenaran ilmiah. Mungkin teori-teori yang lainnya ini pasti memakan waktu yang panjang gitu ya. Jadi mungkin bisa disimpulkan dari pembahasan podcast kita pada kali ini mengenai teori kebenaran ilmiah bahwasanya ada 3 teori utama. Yang pertama tadi udah dijelaskan oleh narasumber pertama kita, yaitu teori korespondensi, lalu dilanjutkan oleh narasumber kedua kita yang menjelaskan dari teori selanjutnya, yaitu teori koherensi dan teori pragmatik. Nah, jadi 3 teori utama ini ada teori korespondensi, ada teori koherensi, dan teori pragmatik. Dan tadi yang terakhir dijelaskan oleh narasumber kedua itu teori performatif sebagai teori penguat. Kalau misalnya dibahas teori-teori kebenaran lainnya mungkin tidak cukup gitu waktu podcast kita ya. Oke Sobat Ngulik Ilmu, sekian dari podcast pada episode kali ini. Kita akhiri saja. Saya Agisa Salsabila. Dan saya Bunga Pinzila Justisya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.